Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Fartini Hartanti, NIM 204105020025. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yaitu mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Kita, sebagai umat Islam, penting memahami salah satu ajarannya, yaitu tentang konsep ekonomi. Karena di dunia ini yang kita tahu, ekonomi yang berkembang ada dua aliran, yaitu aliran kapitalis dan aliran sosialis. Tapi, kita sebagai seorang muslim, penting kita memahami apa itu ekonomi Islam dan apa prinsip-prinsip ekonomi Islam itu sendiri. Sehingga, kita mengetahui di mana letak perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Sebelum kita mengetahui ilmu ekonomi Islam, kita terlebih dahulu akan membahas apa sih itu ilmu ekonomi? Ya, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi, ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari bagaimana sih perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti contoh, akan kita beraktivitas. Nah, sebelumnya beraktivitas kan kita membutuhkan makanan untuk menambah energi. Dari makanan itu kita membutuhkan nasi. Sebelum jadi nasi, kita membutuhkan beras. Sebelum jadi beras, kita membutuhkan padi. Sebelum jadi padi, kita membutuhkan sawah. Untuk menanam padi tersebut, sedangkan ilmu ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan hal-hal yang berlebihan, contohnya makan. Karena makan dapat mengganggu kita dalam beribadah, harus halalan thayyibah, halal dan baik. Sunnah, yaitu nilai-nilai hadis Nabi, bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam akad jual beli, akad utang piutang, akad sewa menyewa. Kemudian ijma, yaitu kesepakatan para ulama-ulama dan mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa hukum riba itu haram, gharar itu haram. Kemudian qiyas adalah menyamakan sesuatu hal yang belum ada dalilnya dengan hal yang sudah memiliki dalil dengan kesamaan. Contohnya, khamar dan narkoba. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengamalan manusia sama dengan ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis pun bersumber dari pemikiran dan penggunaan manusia. Yang kedua, dalam kegiatan berekonomi, Islam kegiatan ekonomi itu sendiri dikontrol oleh syariat Islam. Sedangkan ekonomi kapitalis, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Ekonomi sosialis dalam kegiatan sosialis, yaitu tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan karena sudah diatur. Yang ketiga, pemilikan dari ekonomi Islam sendiri, pengakuan pemilikan individu dan umum secara nisbi. Sedangkan ekonomi kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Dan ekonomi sosialis tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Kemudian, ekonomi Islam memiliki kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis hanya memiliki kesejahteraan bersifat jasmani belakang. Kemudian, ekonomi Islam mekanisme pasar bekerja menurut masalah seperti tidak diperbolehkannya adanya riba. Sedangkan ekonomi kapitalis mekanisme pasar dibiarkan berjalan begitu saja. Dan ekonomi sosialis itu mekanisme pasarnya dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Jadi, itu perbedaan-perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Yang terakhir, kita akan membahas prinsip-prinsip Islam, yang dimana dalam prinsip ekonomi Islam kita harus terbebas dari maisir, gharar, dan riba. Jadi, maisir sendiri itu judi. Ya, jelas judi itu tidak diperbolehkan oleh agama. Karena mempertaruhkan harta kita untuk kesenangan kemudian, larangan adanya maisir, gharar, dan riba, bahwa ketiga hal tersebut sudah tidak diperbolehkan oleh agama dan dalam melakukan ekonomi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.